Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustino Paza Cruz Jimenez, NIM 21120302 kelas E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas akhir saya mengenai mata kuliah PDT, di mana soal nomor 1 adalah membuat sebuah program sederhana menggunakan MPI Send dan MPI Receive. Jelaskan setiap baris skrip kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditertibkan. Sini kita menggunakan aplikasi IDE, aplikasi Codeblock. Kita langsung membuka file yang sudah saya sediakan di sini di drive D. Di sini yang nomor 1 soal 1. Oke, jadi ini adalah skrip atau program dari soal nomor 1. Tujuan dari skrip ini, program ini adalah contoh sederhana menggunakan MPI atau Message Passing Interface dalam pemrograman paralel menggunakan bahasa C. Jadi di sini menggunakan pemrograman paralel. Maksud saya paralel itu adalah kumpulan proses yang akan membuat interaksi serentak. Jadi berbeda dengan seri, pemrograman seri. Jadi di sini dalam program ini kita menggunakan paralel. Kemudian di include stdio.h dan include mpi.h ini adalah sebuah library atau sebuah perpustakaan untuk kita bisa masuk menggunakan bahasa C kalau di stdio.h ini. Sedangkan di include MPI ini perpustakaan untuk kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan MPI-nya. Di baris kedua int main int argc char argp ini adalah kita untuk mendeklarasi int rank size dan int data ini untuk mendeklarasi. Kemudian di baris selanjutnya kita inisialisasi lingkungan MPI dengan menggunakan MPI init. Kemudian MPI com rank dan MPI com size ini untuk mendapatkan rank dari size dari komunikator global. Jadi di sini kita bisa proses-proses tersebut akan mendapatkan masing-masing rank dan masing-masing size. Kemudian kita buat logika di bawah ini menggunakan logika if. Jadi di sini if atau jika size kurang dari 2 maka dia akan mencetak apa? Jadi di sini jika size kurang dari 2 maka dia akan mencetak menggunakan printf. Dia akan mencetak program membutuhkan minimal 2 proses. Jadi di sini minimal 2 proses. Kurang dari 2 hanya 0, 1 dan 2. Sedangkan untuk 2 ke atas atau lebih dari 2 maka dia akan menampilkan error atau dia akan menghentikan program eksekusinya menggunakan MPI abort. Kemudian di if kedua ini kita akan membuat proses 0 mengirim data ke proses 1. Jadi menggunakan logikanya jika rank sama dengan 0 maka dia akan mengirim integer 42 ke proses 1 menggunakan MPI send. Tadi disoalkan kita disuruh untuk membuat MPI send dan MPI receive, mengirim dan menerima. Jadi di sini di if rank 0 ini dia mengirim.
mengirim data ke proses 1, kemudian dia mencetak menggunakan printf, proses 1 mengirim data ke proses 1, proses 0 mengirim data ke proses 1 maksud saya. Kemudian di baris selanjutnya else if, jika rank sama dengan 1 maka dia akan menerima. Jadi 1 di sini menerima data yang tadi dikirim oleh rank 0. Nah, di sini menggunakan MP receive. Maka dia akan mencetak proses 1 menerima data dari proses 0 dimana yang tadi dikirim oleh proses 0 di sini. Kemudian yang terakhir, baris terakhir, kita akan terminasi atau kita akan mengakhiri lingkungan atau program kita dengan menggunakan MP finalis dan return 0. Oke, selanjutnya kita Ctrl S untuk save, lalu kita jalankan program kita yang sudah jadi. Oke teman-teman, jadi program membutuhkan minimal 2 proses application call developer. Jadi kalau tampilannya begini berarti sudah sukses. Maka kita lanjut untuk jalankan di CMD dengan cara kita masuk di file explorer kita, lalu kita cari data D. Di sini uas.pdt underscore name saya, pilih soal 1 ini, kemudian pilih bin, kemudian pilih debug, lalu nomor.x. Di sini perbedaan di sini karena file name ini kita menggunakan yang bukan yang soal 1 ini, tapi di dalam itu ada file name.exe. Di sini nomor 1, nanti kita menggunakan ketik cmd di sini, enter. Tampilan seperti ini, kita tinggal masukkan perintah berikut ini, npi exec min n 2, karena tadi kita butuh minimal 2 proses. Kalau lebih dari 2 proses berarti dia akan menghentikan program kita. 2, kemudian min local only. Min local only ini nanti kita menggunakan terus karena apa? Karena fungsinya agar kita jangan masukkan kita jangan masukkan kata sandi atau password dari device kita ini. Kita menggunakan min local only. Kemudian nama file tadi nomor 1.exe. Oke, kemudian kita enter. Oke teman-teman, interjam 42 dari proses 0, dan proses 0 mengirim data interjam 42 ke proses 1. Berarti soal nomor 1 kita sudah berhasil membuat, dan selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita masuk ke MS Word nya untuk baca soalnya. Dimana soal nomor 2, buatlah program sederhana untuk membedakan point-to-point communication antara penggunaan explicit synchronization dan implicit synchronization. Jelaskan setiap baris script kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan serta perbedaan antara penggunaan keduanya. Oke, jadi masuk kembali ke CodeBlocks dan pilih open di sini. Ini adalah soal nomor 2. Jadi sini soal nomor 2 itu ada 2. Jadi 2 sini saya kasih nama soal 2A dan soal 2B. Dimana soal 2A itu mengenai explicit synchronization dan soal 2B itu implicit synchronization. Nanti kita akan bedakan keduanya. Kita buka terlebih dahulu soal 2A. Lalu kita pilih di sini. Ini adalah apa? Ini adalah programnya. Saya akan jelaskan
dan tujuan. Kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari program ini, di mana dua proses atau sekumpulan proses, mereka itu akan membuat tugasnya masing-masing. Tapi setelah dieksekusi, mereka masuk ke tahap berikutnya, tapi mereka harus saling menunggu proses mana yang belum dieksekusi. Mereka harus saling menunggu. Ketika sudah tereksekusi, maka mereka akan lanjut ke tahap berikutnya. Di sini yang explicit synchronization ini dia menggunakan MPI barrier. Jadi di MPI barrier ini fungsinya untuk membuat proses-proses di dalam satu lingkungan akan saling menunggu. Berbeda dengan implicit synchronization. Jadi di sini tetap menggunakan include stdio dan include MPI, dan kita deklarasi, kemudian mereka akan masing-masing menerima rank dan size. Kemudian kita akan membuat logikanya di sini. Jika size kurang dari 2, maka dia akan print atau mencetak program membutuhkan minimal 2 proses. Jika lebih dari 2, maka dia akan error atau hentikan programnya menggunakan MPI error. Kemudian di sini di baris selanjutnya ini, jika rank sama dengan 0, maka data yang dikirim oleh 0 ini dikirim ke proses 1 ini menggunakan MPI, dan dia akan mencetak proses 0 mengirim data ke proses 1. Jika dan hanya jika, else if rank sama dengan 1, maka dia akan receive atau menerima data dari proses 0. Jadi proses 1 menerima data dari proses 0. Jadi mereka saling menunggu menggunakan MPI barrier. Dan yang terakhir, untuk mengakhiri lingkungan MPI-nya menggunakan MPI finalist. Lalu kita jalankan dengan cara Ctrl S, kemudian kita jalankan. Oke, ketika tampilannya seperti ini berarti program kita sudah benar. Lalu masuk ke CMD-nya. Oke, CMD-nya soal 2A bin debug, dan di sini nanti kita menggunakan nomor 2A detection. Install CMD, kemudian sini exec min n 2 dan min local only. Kemudian ini local only, kemudian nama file nama 2.exe. Oke teman-teman, jadi hasilnya begini. Proses 0 mengirim data 42 ke proses 1 dan proses 1 menerima data 42 dari proses 0. Berarti sudah berhasil. Kita keluar dari CMD-nya, masuk kembali ke MS Word, dan yang tadi nomor 2 itu ada 2 ya. Masuk ke code blocks, kemudian kita cari file kita. Kemudian di sini 2B dan nomor sini. Oke, jadi program ini menggunakan implicit synchronization. Jadi program ini hampir sama dengan yang tadi 2A explicit synchronization, tapi perbedaannya hanya sedikit, karena di sini di implicit synchronization dia tidak menggunakan MPI barrier. Jadi setiap proses dalam satu lingkungan, mereka itu kalau sudah dieksekusi maka mereka langsung
langsung masuk ke tahap berikutnya, mereka tidak menunggu satu sama lain begitu. Jadi program-program proses-proses dalam satu lingkungan itu tidak saling menunggu. Itu perbedaan dari explicit synchronization dan implicit synchronization. Kemudian nanti kita jalan kerjasama, kita langsung masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu buatlah program untuk implementasi collective communication dengan penggunaan global product. Jelaskan setiap baris script kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Oke, di sini soalnya menurut kita untuk implementasi, buat program implementasi collective communication dengan global product akan saya jelaskan di sini. Kita buka terlebih dahulu. Oke, ini nomor 3. Jadi menggunakan lingkungan yang sama, dan di sini int local value sama dengan 2, dan int ketika kita mau deklarasi itu terlebih dahulu kita tentukan dulu local value dan global product. Jadi di sini local value-nya sama dengan 2 dan int global product itu sama dengan 0. Jadi global product itu dia memulai dari array, dia memulai dari 0, sedangkan local value itu dia memulai dari 2. Jadi nilai lokal setiap proses ini kita tentukan. Di sini saya akan jelaskan menggunakan tabel. Saya sudah buat di sini. Di sini proses P0 dan P1, P2 dan P3. Jadi di sini masing-masing proses ini masing-masing memiliki nilai lokal awal. Jadi P0 itu memiliki nilai lokal 2, dan P1 memiliki nilai lokal 3, P2 memiliki nilai lokal 4, dan P3 memiliki nilai lokal 5. Jadi di sini proses memulai dari 0 dan lokal awal memulai dari 2. Selanjutnya kita lakukan operasi redaksi. Redaksi itu kata lain dari redaksi itu gabungan. Jadi kita akan menggabungkan atau perkalian. Di program ini biasanya dibuat di matematika menggunakan MPI reduction. Nah, hasilnya akan menjadi perkalian dari semua nilai lokal. Jadi di sini P0 dikali P1 dikali P2 dikali P3, dan P0 itu memiliki nilai lokal. Jadi 2 kali 3 kali 4 kali 5, maka hasilnya akan mendapatkan 120. Sama dengan program kita di sini, hanya di sini kita menggunakan 2. Jadi local value dan global product. Kemudian di sini kita kasih masing-masing rank dan size. Setiap proses memiliki nilai yang berbeda. Jadi value lokal itu nanti berbeda, nilainya nanti berbeda. Dan kemudian kita untuk menggabungkan atau penjumlahan itu kita menggunakan MP reduction. Sini logikanya di sini, dan MP finalize itu untuk mengakhiri program kita atau lingkungan MPI. Kemudian tinggal kita jalankan di sini. Oke, jadi di sini nilai produk globalnya adalah 2. Jadi karena tadi di sini local value-nya 2. Local value-nya 2 dan global produknya 0. Jadi 0 itu P0 sama dengan 2. Jadi 2 dia tidak dikalikan atau reduksi oleh proses lain. Jadi sini kita menentukan 2, maka hasilnya tadi 2. Dan nanti kita jalankan di CMD, dia akan mendapatkan hasil 6, bukan 2 tapi 6. Karena apa? Karena
hasil 6 tersebut mencerminkan hasil operasi reduksi perkalian dari nilai lokal yang dihasilkan oleh kedua proses. Jadi berbeda dengan CMD dan yang kita jalankan di kode lognya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Buat program sederhana untuk implementasi tentang simple deadlock. Jelaskan setiap baris script kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Kita masuk ke kode bloknya, kemudian file, open. Oke, di sini this PC, kemudian kita pilih yang ini, soal nomor 4. Oke, sini soal nomor 4. Tujuan dari program ini program ini mencoba merepresentasikan situasi di mana dua proses 0 dan proses 1 berusaha mengunci sumber daya yang sama secara bersamaan atau secara paralel. Jadi program menggunakan fungsi-fungsi MPI seperti MPI send dan MPI receive juga untuk mensimulasikan upaya penguncian sumber daya antar proses. Oke, jadi di sini kita jelaskan satu-satu. Di sini jika rank sama dengan 0, maka program 0 ingin mengunci sumber daya 1 menggunakan MPI send, dan proses 0 mencoba mengunci sumber daya 2 menggunakan MPI receive. Kemudian jika proses 1 ingin mengunci sumber daya 2, maka MPI send menggunakan MPI send akan mencetak proses 1 mengunci sumber daya 2, dan MPI receive digunakan oleh proses 1 mencoba mengunci sumber daya 1, maka dia akan mencetak proses 1 mencoba mengunci sumber daya 1, dan yang terakhir dia akan mengakhiri lingkungan MPI nya menggunakan MPI finalize. Oke teman-teman, kita Ctrl S dan kita langsung jalankan di CMD soal nomor 4. Debug, dan di sini momor 4.exe nama filenya, CMD API exec n 2 kali manfaat nomor 4 exe. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya proses 1 mengunci sumber daya 2 dan proses 1 mencoba mengunci sumber daya 1, dan proses 0 mengunci sumber daya 1 dan proses 0 mencoba mengunci sumber daya 2. Oke teman-teman, nomor 4 nya sudah jadi, maka kita lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. Di sini topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi pada MPI atau message based interface adalah suatu cara untuk mengatur proses-proses dalam grid 1 dimensi, 2 dimensi atau 3 dimensi. Pada dasarnya topologi ini menciptakan suatu struktur grid yang dapat digunakan untuk memetakan proses-proses MPI dalam suatu koordinat sistem dan memberikan cara yang terstruktur untuk berkomunikasi antara proses. Jadi ada beberapa konsep utama dari topologi Cartesian di MPI, yaitu dimensi, di mana dimensi topologi Cartesian memungkinkan
kita menentukan jumlah dimensi untuk grid seperti 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian ada koordinat. Setiap proses diberikan koordinat unik dalam setiap dimensi. Misalnya dalam 2 dimensi setiap proses memiliki koordinat X dan Y. Koordinat ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi suatu proses dalam grid. Kemudian ada Cartesian Communicator. Cartesian Communicator adalah MP menyediakan fungsi untuk membuat komunikator dengan topologi Cartesian yang disebut sebagai MP Card Grid. Komunikator ini berisi informasi tentang grid seperti ukuran setiap dimensi, koordinat proses, dan lainnya. Kemudian ada shift dan coordinate transformation. Fungsi MP seperti MP Card Shift ini digunakan untuk melakukan pergeseran proses dalam grid dan mendapatkan tetangga dalam dimensi tertentu. Jadi ada transformasi koordinat dengan fungsi seperti MP Card Codes. Card Codes ini memungkinkan proses untuk menemukan koordinat mereka dalam grid. Kemudian yang terakhir peta proses ke topologi. Proses-proses MP dipetakan ke dalam grid sesuai dengan koordinat dan ukuran yang ditentukan saat pembuatan topologi Cartesian. Pemetaan ini memungkinkan komunikasi terstruktur dan efisien antar proses berdasarkan posisi relatif mereka dalam grid. Oke teman-teman, jadi sekian penjelasan saya mengenai posisi saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jadi